Shalom saudara, hari ini saya ingin sharing sebuah perumpamaan. Dan saya berharap boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, ada seorang pria. Dia sudah bisa mencapai semua yang terbaik dalam hidupnya. Suatu hari, dia beli mobil yang paling keren, mobil kesukaannya dia beli dengan duitnya dia. Dia bawa pulang ke rumahnya, dia rawat, dia jaga dengan sepenuh hati. Dia sangat suka dengan mobil ini. Suatu hari ketika dia selesai berkeliling putar-putar, dia bawa mobilnya pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia berusaha untuk memperbaiki mobil ini. Yang menurut dia kurang bagus, dia berusaha untuk mempercantik, untuk memperbagus mobil dengan alat-alat yang dia punya di rumah. Ketika dia sering memperbaiki mobil itu, tiba-tiba anaknya yang umur 4 tahun keluar dari dalam rumahnya. Anaknya itu ingin ketemu dengan ayahnya. Tapi pada waktu dia berjalan untuk bertemu dengan ayahnya, dia lihat ada batu. Dia ambil batu itu. Kemudian sebelum dia ketemu dengan ayahnya, dia pergi ke samping mobil. Di depannya ayahnya. Ayahnya sedang memperbaiki mesin mobil. Dia ke samping mobil dan kemudian dia coret-coret mobil itu. Ketika ayahnya melihat apa yang dilakukan oleh anaknya kepada mobil kesukaannya, dia marah dengan sangat. Tanpa dia sadari, dia pegang anaknya, dia pukulin tangan anaknya. Jari-jari anaknya dia pukuli. Dia pukuli dengan apa, saudara? Dia pukuli dengan kunci Inggris. Dan kemudian anaknya dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata, jari-jari tangan anakmu sudah rusak. Dan ini harus diamputasi. Setelah dokter amputasi tangan anaknya, beberapa dari jari tangan anaknya hilang. Dan kemudian ketika anaknya melihat jari dia sedang hilang, jari dia yang sudah hilang ini, dia bertanya sama ayahnya, "Ayah, apakah jari tanganku bisa tumbuh lagi?" Saat seorang ayah melihat pertanyaan dan keadaan anaknya dengan jari yang sudah tidak ada, dia nangis di situ. Dia sangat menyesal. Ternyata mobil lebih berharga dari jari-jari tangan anak. Dia nangis, dia menyesal sejadi-jadinya. Dia keluar, dia ketemu dengan mobilnya, dia tendangin mobilnya. Pada waktu dia sedang tendangin mobilnya, dia lihat yang dicoret-coroti oleh anaknya di dinding mobil itu. Tulisannya adalah, "Dad, I love you." Pada waktu dia melihat tulisan "Dad, I love you", dia tersungkur, dia nangis. Hanya demi mobil yang bisa dicat ulang. Dia begitu marah sampai pukulin tangan anaknya, sampai harus cacat seumur hidupnya. Saudara, saya ingin bilang sama kita semua, kemarahan itu dampaknya begitu besar. Bukan cuma merusak orang lain, tapi merusak diri sendiri. Hari ini saya ingin bilang sama kita semua, di dalam Mazmur 37 ayat 8 berkata bagus banget, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu." Jangan marah. Itu hanya membawa kepada yang namanya kejahatan. Seorang tokoh bernama Benjamin Franklin pun berkata seperti ini, segala sesuatu yang kita mulai dengan amarah, kita akan mengakhiri itu dengan rasa malu. Saudara, hari ini apapun yang kamu alami dalam hidupmu, sesakit apapun, saya ingin bilang, jangan hancurin dirimu dengan kemarahan yang kamu miliki dalam dirimu. Mengampuni itu berat, tapi itu harus. Demi apa? Bukan demi kebaikan orang lain, tapi demi kebaikan dirimu sendiri. Hari ini, mari kita semua sama-sama belajar untuk tidak menetapkan, untuk tidak meletakkan kemarahan itu di dalam hidup kita. Tapi mari sama-sama kita belajar untuk melepaskan yang namanya pengampunan. Kita belajar untuk bersikap tenang dan jangan lekas untuk marah, menanggapi segala sesuatu dengan marah. Karena bukan hanya menghancurkan orang lain, tapi menghancurkan juga diri sendiri. Saudara, saya berdoa biar perumpamaan yang sederhana ini dan firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.